Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Neni Lesmini, guru bahasa Indonesia kalian di SMA Negeri 3 Subang. Pembelajaran pertama di kelas 12 ini adalah mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah kalian apakah surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan atau kantor ataupun instansi tertentu. Biasanya surat lamaran pekerjaan ini selalu disertai dengan daftar riwayat hidup. Ada dua jenis surat lamaran pekerjaan, yaitu surat lamaran pekerjaan yang disertai dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, dan ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari daftar riwayat hidupnya. Dari mana saja kalian dapat informasi mengenai lowongan pekerjaan? Ada 4 sumber yang bisa kalian peroleh informasi mengenai lowongan pekerjaan. Pertama, 1 sumber informasi dari iklan di media cetak atau surat kabar. Yang kedua, sumber informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, sumber informasi dari orang lain atau dari perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah yang bersumber dari inisiatif sendiri. Ada beberapa unsur dalam surat lamaran pekerjaan yang harus kalian tulis. Di antaranya adalah tanggal surat, lampiran dan perihal, alamat tujuan, salam pembukaan, kalimat pembuka, kalimat isi, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Unsur-unsur tersebut harus kalian tulis secara sistematis agar surat lamaran pekerjaan kalian terlihat rapi, baik, dan benar. Bentuk surat lamaran pekerjaan ada 2, ada yang berbentuk manual yaitu ditulis dengan tangan, bisa juga diketik dengan komputer, namun ada berkasnya yang dikirim secara langsung misalnya. Dan yang kedua berbentuk elektronik, berupa surat elektronik yang dikirim melalui via daring atau secara online. Baiklah, Ibu akan membahas mengenai penulisan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang baik, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pertama, penulisan tanggal surat. Perlu kalian perhatikan, penulisan tanggal surat itu boleh menerapkan kota di mana kalian menuliskan surat tersebut. Karena biasanya surat lamaran pekerjaan tidak terdapat kop surat. Apabila ada kop surat, maka kota yang kita tempati saat menulis surat tidak perlu dicantumkan. Tapi kalau tidak ada kop surat, maka harus dicantumkan. Tulis dengan menggunakan huruf kapital di awal. Contohnya, Kota Subang, maka S-nya saja yang ditulis huruf kapital. Kemudian setelah kota, kalian tulis tanggal. Tanggal tidak boleh ditulis dengan huruf, tapi harus dengan angka. Contohnya, tanggal berapa kalian menuliskan surat lamaran tersebut. Dan bulan tidak boleh ditulis dengan angka. Kalau bulan harus ditulis dengan huruf. Tidak boleh disingkat. Jan untuk Januari, tapi ditulis secara lengkap. Januari, Januari. Setelah tahun, tidak boleh dibubuhkan tanda titik. Jadi, tidak boleh dibubuhkan tanda titik. Berikut ini adalah contoh penulisan tanggal surat yang baik. Yang kedua adalah hal, perihal, dan lampiran. Hal atau perihal itu sangat penting dituliskan. Kenapa sangat penting dituliskan? Untuk
menjelaskan kepada pembaca atau orang yang membaca surat lamaran kita bahwa hal yang ditulis dalam surat tersebut mengenai surat lamaran pekerjaan. Lampiran dituliskan apabila kalian menyertakan surat-surat lain selain surat lamaran pekerjaan kalian. Contohnya ada fotokopi ijazah, ada surat fotokopi KTP, sertifikat, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut harus dituliskan. Berikut adalah penulisan perihal dan lampiran yang tepat. Yang ketiga adalah alamat surat. Banyak sekali yang menuliskan alamat surat yang salah. Karena terbiasa dengan kesalahan ini, akhirnya dianggap benar. Padahal, ini sangat penting sekali, yaitu penulisan kata kepada yang terhormat. Kalau sudah menuliskan kata kepada, maka yang terhormat tidak perlu dicantumkan kembali. Tapi apabila kalian menuliskan kata yang terhormat, maka kata kepada bisa diabaikan. Karena itu adalah pleonasme, penghamburan kata, di mana kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali menggunakan kata bapak atau ibu tanpa diikuti oleh nama orang tersebut. Apabila kalian akan menerapkan kata sapaan bapak dan ibu, maka harus diikuti dengan nama orang tersebut. Contohnya Ibu Neni Resmini, Bapak Andri. Itu adalah yang tepat. Apabila jabatan seseorang yang dicantumkan, jangan sekali-kali menggunakan kata bapak atau ibu. Contohnya, bapak kepala sekolah, itu salah. Tapi harus langsung. Yang terhormat kepala SMA Negeri 3 Subang. Selanjutnya adalah mengenai jalan. Jangan pernah menyingkat kata jalan karena tidak terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi jalan ditulis secara lengkap JALAN. Dan terakhir, di alamat surat jangan sekali-kali menerapkan atau membubuhkan tanda titik. Jadi ini adalah penulisan alamat surat yang tepat. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka ada beberapa yang biasa digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Tapi Ibu anjurkan gunakan kata yang umum saja, yaitu dengan hormat. Bisa juga Assalamualaikum ataupun salam sejahtera. Tapi hal yang paling umum karena kita tidak tahu pimpinan kita itu siapa, gunakan kata dengan hormat. Penulisan kata dengan hormat, huruf kapital hanya di awal dan diakhiri dengan tanda koma, bukan tanda titik. Penulisan yang tepat seperti berikut ini. Selanjutnya adalah mengenai kalimat pembuka. Ibu berikan 2 contoh kalimat pembuka untuk bisa kalian gunakan pada saat menulis surat lamaran pekerjaan. Contoh pertama adalah kalimat pembuka yang bersumber dari informasi surat kabar. Yang kedua adalah kalimat pembuka yang bersumber dari informasi orang lain atau perusahaan itu sendiri. Satu yang harus kalian catat adalah di kalimat pembuka harus mencantumkan sumber informasi dan waktu informasi. Barangkali sudah out of date. Jadi harus diterapkan supaya kita tahu bahwa lowongan pekerjaan itu adalah yang terbaru. Itu adalah kalimat pembuka. Di sini ada adapun identitas saya sebagai berikut. Itu merupakan bagian dari kalimat isi atau isi surat. Di dalam isi surat ada 3 yang harus kalian catat, harus kalian sertakan, yaitu ada identitas, ada maksud dan tujuan, serta ada lampiran. Untuk menuliskan identitas, satu yang harus kalian catat adalah jangan menggunakan huruf kapital di identitas tersebut, kecuali untuk nama-namanya, penjelasannya. Tapi untuk identitasnya tidak boleh menggunakan huruf kapital, karena ini adalah bagian dari surat. Tapi kalau untuk namanya seperti ini yang Ibu tuliskan di contoh,
tetap harus menggunakan huruf kapital. Ini adalah penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan kaidah kebahasaan. Kemudian maksud dan tujuan. Sampaikan maksud kalian dan tujuan kalian melamar pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kalian melampirkan. Nah, lampiran ini yang kalian tuliskan di awal tadi satu berkas. Jadi satu berkas itu isinya ada vas foto, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, dan fotokopi sertifikat-sertifikat yang kalian miliki. Berikutnya adalah kalimat penutup. Ada 2 contoh yang Ibu berikan untuk kalimat penutup dalam surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian pilih. Kedua-duanya benar. Satu yang ingin Ibu sampaikan lagi adalah mengenai kalimat penutup. Nyatakan harapan kalian kepada pimpinan perusahaan yang kalian ajukan lamarannya. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih karena mereka berkenan membaca surat lamaran pekerjaan kalian. Itu yang perlu dicatat dalam kalimat penutup. Ini Ibu akan berikan contoh mengenai bagian yang terakhir atau struktur unsur-unsur yang terakhir dari surat lamaran pekerjaan berupa salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Salam penutup, kalau kalian tadi di awal di salam pembuka menyampaikan dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat saya. Kemudian tanda tangan dan nama lengkap itu harus diterangkan sebagai bentuk bahwa kalian bersungguh-sungguh mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang kalian maksud. Jadi tanda tangan dan nama lengkap itu wajib. Demikian unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang ditulis secara sistematis. Berikutnya adalah unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada 4. Pertama, gunakan bahasa yang baik, sopan, dan simpatik. Kedua, gunakan kalimat yang efektif dan komunikatif. Ketiga, gunakan bahasa baku serta ejaan yang tepat dan benar sesuai dengan kaidah bahasa. Yang keempat, perhatikan penggunaan struktur kebahasaan seperti diksi, kejelasan kalimat, kaitan antar kalimat, dan lihat ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, selain kebahasaan, kita juga akan mengupas tentang daftar riwayat hidup yang memang harus disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri yang bersifat promosi kepada perusahaan maupun instansi yang ingin dilamar karena persyaratan melampirkan daftar riwayat yang harus atau mutlak kalian lakukan. Ya. Jadi, daftar riwayat hidup ini memuat tentang informasi jati diri kalian mulai dari identitas, pendidikan, pengalaman bekerja, kemampuan, dan lain sebagainya. Dalam daftar riwayat hidup, kalian harus menyatakan fakta-fakta secara jujur dan benar. Dalam hal ini, kalian tidak boleh berbohong karena kualifikasi yang kalian miliki atau kompetensi yang kalian miliki harus disertai dengan sertifikat-sertifikat. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Pertama, gunakan kalimat yang efektif, singkat, sederhana, dan sopan. Kedua, gunakan bahasa yang bersifat formal, informatif, dengan ejaan yang benar. Ketiga, cantumkan identitas, nama, nomor telepon, pendidikan, program studi, dan lain sebagainya. Keempat, cantumkan posisi yang dilamar. Kelima, cantumkan kompetensi yang kita miliki sebagai bahan referensi buat mereka mempertimbangkan kita diterima atau tidaknya. Keenam, lampirkan hal-hal yang mendukung seperti daftar riwayat hidup, aktivitas penunjang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, cantumkan harapan-harapan di akhir kalimat. Gunakan kertas yang standar, tidak boleh berwarna-warni. Jika ditik, gunakan font yang standar yaitu 12. Gunakan huruf yang standar yaitu Times New Roman atau Arial.
dan jarak spasinya 1,5. Upayakan untuk tidak lebih dari 1 halaman. Jika ditulis dengan tangan, maka tulislah dengan rapi dan tidak ada coretan ataupun tipeks. Hindari penggunaan bahasa yang bersifat sombong, menggurui, dan sok pintar. Demikian hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut ini Ibu berikan contoh surat lamaran pekerjaan yang telah ditulis oleh orang lain. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu kita analisis dan kita tuliskan hal-hal yang kurang tepat dalam penulisan surat lamaran tersebut. Berikut ini Ibu juga berikan contoh daftar riwayat hidup. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.